Bapak dan Ibu, kita akan mempelajari topik mengenai spesifikasi dan karakteristik bahan bangunan dengan subtopik 1.5, mengenai bahan pembuatan bekisting. Dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai bahan pembuatan bekisting dalam proyek konstruksi. Mari kita mulai dan selamat mengikuti. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita lihat tujuan dari pembelajaran ini. Pertama adalah kita memahami definisi bekisting dalam proses pengecoran beton. Kedua, kita memahami fungsi bekisting dalam proses pengecoran beton. Mereka akan belajar bagaimana bekisting berfungsi sebagai cetakan beton yang membentuk struktur bangunan. Ketiga, kita mengenal berbagai jenis bahan bekisting, seperti bekisting kayu, besi, plastik, dan bekisting polistiren. Dan yang terakhir, kita mengerti contoh penggunaan bekisting dalam proyek konstruksi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dengan pendahuluan. Penggunaan bekisting dalam proyek konstruksi bertujuan untuk membentuk bentuk dan struktur yang diinginkan. Bekisting dapat dibuat dari berbagai jenis material. Mari kita perdalam lagi pemahaman kita dengan menyimak materi berikut. Definisi atau pengertian dari bekisting. Bekisting adalah konstruksi pendukung dalam pengerjaan konstruksi beton. Biasanya, bekisting terbuat dari material seperti kayu, besi, aluminium, atau baja. Bekisting dapat diibaratkan seperti loyang kue dengan beton sebagai adonannya. Lebih mudahnya bekisting adalah cetakan beton yang kemudian beton dituang dan dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Bekisting merupakan rangkaian struktur temporari yang digunakan untuk membentuk beton. Fungsi dari bekisting sangat banyak, di antaranya, pertama, sebagai penahan beton. Bekisting menahan beton selama proses pengecoran, kedua, sebagai pembentuk beton. Bekisting membentuk beton sesuai kebutuhan, ketiga, sebagai tempat berpijak. Setelah mengering, bekisting menjadi tempat berpijak para pekerja dalam proses pembangunan. Keempat, bekisting memudahkan proses pengecoran beton dengan memberikan kerangka kerja yang tepat dan tempat yang sesuai untuk mempercepat proses konstruksi. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk bekisting adalah sebagai berikut. Pertama, adalah material kayu. Untuk material kayu dapat berupa papan lapis. Papan lapis atau triplex adalah bahan kayu bertekstur halus yang sering digunakan dalam bekisting. Berikutnya adalah papan partikel atau OSB, Oriented Strand Board. Jenis papan kayu ini terbuat dari serpihan kayu yang direkatkan dan ditekan menjadi lembaran. Material yang kedua adalah baja. Terdiri dari lembaran baja yang kokoh dan tahan terhadap tekanan beton. Banyak digunakan untuk proyek-proyek konstruksi besar dan berulang-ulang. Baja digunakan untuk bekisting yang membutuhkan kekuatan ekstra, seperti pada proyek dengan beban berat. Material yang ketiga adalah plastik. Material ini memang jarang digunakan, dan terbuat dari material plastik yang ringan dan mudah diatur. Bekisting plastik biasanya digunakan untuk proyek-proyek kecil dan memiliki kelebihan berupa keberatannya yang rendah. Bahan plastik polimer sering digunakan dalam bekisting untuk proyek kecil dengan beton non-berat. Yang terakhir adalah bekisting polistiren ekspansi, EPS terbuat dari busa polistiren yang ringan dan dapat diatur. Biasanya digunakan untuk proyek-proyek kecil dan memiliki keunggulan isolasi termal. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan bekisting dalam proyek konstruksi. Pertama, adalah bekisting digunakan untuk membentuk pelat beton jembatan yang kuat dan tahan lama. Selanjutnya adalah, bekisting digunakan untuk membentuk kerangka struktur beton gedung tinggi. Terakhir adalah, bekisting digunakan untuk membentuk struktur beton jalan tol yang kokoh. Kesimpulan dan ringkasan dari materi mengenai bahan bekisting adalah sebagai berikut. Dalam proyek konstruksi, penggunaan bekisting memiliki peran penting dalam membentuk struktur beton yang kuat dan tahan lama. Dengan pemilihan bahan yang tepat dan proses yang efisien, bekisting dapat memberikan hasil yang memuaskan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih, salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia.